Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita akan ke materi converse, inverse, dan kontraposisi. Di sini apa sih yang disebut converse? Jika suatu bentuk implikasi P maka Q diubah menjadi Q maka P disebut converse. Lalu untuk inverse-nya, jika kita punya implikasi P maka Q diubah menjadi negasi P maka negasi Q. Lalu apa yang disebut dengan kontraposisi? Yang disebut dengan kontraposisi adalah jika kita mempunyai bentuk implikasi P maka Q diubah menjadi negasi Q maka negasi P. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh pernyataan. Ya, bisa kita lihat tabelnya. Kita punya tabel pernyataan P, Q, negasi P, negasi Q, converse, inverse, kontraposisi, dan pernyataan bernilai benar atau salah pada masing-masing pernyataan. Kita langsung ke contoh saja ya. Contohnya implikasinya yaitu jika kita mempunyai pernyataan jika binatang itu bertumbuh besar maka binatang itu disebut gajah. Pada kalimat ini kita mempunyai dua pernyataan. Pernyataan P, jika binatang itu bertumbuh besar. Lalu pernyataan Q, binatang itu disebut gajah. Sepakat ya dengan itu. Lalu bagaimana bentuk converse-nya? Jika pernyataan tersebut diubah menjadi pernyataan yang bersifat converse. Kita sudah pahami bahwa jika kita memiliki implikasi P maka Q, untuk converse-nya diubah menjadi Q, jika Q maka P. Lalu kalimatnya menjadi jika binatang itu disebut gajah maka binatang itu bertubuh besar. Untuk inverse-nya, jika pernyataan di atas diubah menjadi inverse, rumus inverse adalah negasi P maka negasi Q. Jadi kalimatnya menjadi jika binatang ini tidak bertubuh besar maka binatang itu bukan gajah. Lalu untuk kontraposisi, dari implikasi P maka Q menjadi negasi Q maka negasi P. Lalu kalimatnya menjadi jika binatang itu bukan gajah maka binatang itu tidak bertubuh besar. Di sini sudah jelas bahwa perbedaan dari tiga pernyataan tersebut juga sudah memiliki rumus yang jelas. Lalu untuk bedanya dari implikasi yang awal tadi, dari kalimat yang awal tadi, untuk ke converse hanya dibalik, dari P maka Q jadi Q maka P. Lalu untuk inverse, dari pernyataan implikasinya kita hanya memberi negasi atau kalimat sebaliknya seperti yang dicontohkan. Lalu untuk kontraposisi, kita balik pernyataannya dan kita beri negasi kedua pernyataan tersebut. Seperti itu. Sekarang kita pindah ke menarik kesimpulan atau inferensi, premis dan argumen. Pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan disebut premis. Sehingga suatu premis dapat berupa aksioma, hipotesa, definisi, atau pernyataan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Sedang yang dimaksud dengan argumen adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas satu atau lebih premis yang mengandung bukti-bukti dan suatu konklusi. Konklusi ini layaknya diturunkan dari premis-premis. Di sini kita mempunyai aturan penyimpulan. Untuk yang pertama, kita mempunyai modus ponen yang memiliki dua premis. Untuk premis pertama, jika P maka Q. Untuk premis yang kedua, P dan konklusinya adalah Q. Saya akan menyontohkan kalimat jika saya memiliki untuk premis yang pertama, jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap.
Sepakat ya untuk pernyataan jika 20 dibagi 2 adalah pernyataan P dan 20 adalah bilangan genap adalah pernyataan Q. Untuk premis yang kedua, jadi kita ambil yang 20 adalah bilangan genap. Lalu untuk kesimpulannya berarti adalah pernyataan Q. Mohon maaf, untuk yang premis 2 adalah pernyataan P yang 20 habis dibagi 2. Dan kesimpulannya adalah pernyataan Q. Jadi kesimpulan dari modus penan pertama adalah 20 adalah bilangan genap dari contoh yang saya sampaikan. Untuk modus tolennya, untuk premis pertama jika P maka Q, dan premis keduanya negasi Q, lalu konklusinya adalah negasi P. Untuk contohnya, jika N adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil. Itu untuk premis yang pertama. Jadi pernyataan P-nya jika N adalah bilangan ganjil, dan pernyataan Q-nya N kuadrat bernilai ganjil. Lalu untuk premis 2-nya kan itu kan negasi Q. Berarti kan negasi Q, pernyataan Q kan adalah N kuadrat bernilai ganjil. Jadi negasi Q-nya N kuadrat bernilai genap. Lalu untuk kesimpulannya kan negasi P. Berarti negasi P-nya N bukan bilangan ganjil, seperti itu. Lalu untuk yang silogisme, jika P maka Q untuk premis pertama dan premis kedua jika Q maka R, maka konklusinya adalah jika P maka R. Jadi untuk pernyataannya, untuk contohnya, jika seorang laki-laki adalah bujangan, maka ia tidak bahagia. Jika seorang laki-laki tidak bahagia, maka ia berumur pendek. Kita punya dua pernyataan yang sama, yaitu pernyataan Q. Bisa kita hilangkan. Jadi untuk kesimpulannya, para bujangan berumur pendek, seperti itu. Lalu untuk silogisme disjungtif, premis pertama jika P, untuk premis pertama P atau Q, lalu premis yang kedua negasi Q, konklusinya adalah P. Saya mempunyai kalimat saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Jadi kita sepakat bahwa untuk pernyataan P saya belajar dengan giat, dan pernyataan Q saya menikah tahun depan. Dan untuk premis yang kedua adalah negasi Q, yang berarti saya tidak menikah tahun depan. Lalu kesimpulannya adalah P. Berarti kesimpulannya adalah saya belajar dengan giat. Untuk konjungsinya, premis pertama P, premis kedua Q, konklusinya P dan Q. P bernilai benar, Q bernilai benar, berarti maka P dan Q bernilai benar. Untuk contoh pernyataannya, Jono mengambil kuliah analisis real. Jono mengulang kuliah matematika diskrit. Lalu untuk konklusinya P dan Q, Jono mengambil kuliah analisis real dan Jono mengulang matematika diskrit. Seperti itu. Lalu untuk tambahan atau addition, premis pertama P, konklusinya P atau Q. Untuk simplifikasinya, premis pertama P dan Q, konklusinya adalah P. Untuk kedua aturan pensimpulan terakhir, tidak peduli pernyataan Q benar atau salah. Lalu di sini kita akan masuk hukum-hukum logika proposisi. Di sini ada hukum identitas, hukum negasi, hukum involusi, hukum komutatif, hukum distributif, hukum nul atau dominasi, hukum idempoten, hukum penyerapan atau absorpsi, hukum asosiatif, dan hukum De Morgan. Di sini untuk
hukum-hukum di sini untuk membuktikan bahwa kedua pernyataan tersebut ekuivalen. Untuk pembuktiannya bisa menggunakan hukum-hukum di sini. Nah, di sini saya mempunyai latihan soal bisa dikerjakan dari materi yang sudah saya dan teman saya paparkan. Oke, baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 11 yang beranggotakan saya dan Verly. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui form yang sudah disediakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.